Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu 'ala din kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Dan juga di saat ini kita telah sampai kepada tahun baru Islam 1442 Hijriah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat yang tidak terhitung banyaknya, yang selalu kita butuhkan, yang selalu kita gunakan sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari, dan juga di saat kita tidur nyenyak. Nikmat-nikmat Allah selalu kita gunakan. Kalau kita mengenang nikmat Allah, sungguh Allah Maha Pemurah. Allah tidak pernah mengambil keuntungan dari kita. Allah tidak pernah meminta balas kepada kita tentang nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dan juga nikmat Allah, sekalipun kita hendak membalasnya, itu tidak bisa terbayar. Bagaimanapun cara kita untuk membayar nikmat-nikmat dari Allah, kita tidak bisa membayarnya. Kenapa nikmat Allah itu tak terbayar? Jangankan untuk membayar nikmat Allah, sedangkan menghitungnya saja pun kita tidak sanggup. Kalaulah nikmat Allah itu tidak dapat dihitung, bagaimana cara membayarnya? Sedangkan menghitungnya saja tidak dapat, tidak sanggup, apalagi untuk membayar. Ini dinyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak dapat menghitung. Oleh karena itu kaum muslimin, kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semuanya kita pasti ingin masuk ke dalam surga. Itulah orang yang beruntung, mulai dari dunia sampai akhirat. Yang kita minta kepada Allah agar kita beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, sesuai dengan doa yang kita sampaikan hampir setiap kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa kita di akhir-akhir doa
kapan dan di mana saja kita berdoa. Ustadz dan guru-guru kita tidak pernah melupakan doa ini. Perlu kita ketahui, menghadapi akhirat itu, supaya kita dimasukkan ke dalam surga, harus penuh perjuangan. Tidak ada ceritanya kecil leha-leha, besar kaya raya, tua poya-poya, mati masuk surga. Tidak ada. Artinya mencapai surga Allah itu harus penuh perjuangan, harus bimujahadah, penuh perjuangan. Itulah cara kita untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita di antara kita yang ingin dimasukkan ke dalam surga, tapi apa penyebab kita supaya dimasukkan ke dalam surga? Masih jauh panggang dari api. Karena itu kaum muslimin, tentu satu-satunya yang akan kita laksanakan adalah takwa, tunduk kepada Allah. Di dalam hidup kita ini ada dua di dalam diri kita yang selalu berperang, yang selalu pro dan kontra, berlawanan antara nafsu dan iman. Iman itu selalu mengajak kepada kebaikan, sedangkan nafsu pada umumnya mengajak kepada kejahatan. Apabila nafsu menang, iman kalah. Apabila iman menang, nafsu kalah. Itulah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ajaran agama Islam, nafsu itu tidak boleh dibunuh atau tidak boleh dimatikan. Tetapi di dalam Islam, yang namanya nafsu itu dikontrol. Yang mengontrolnya adalah iman. Itulah dia bertarung tiap hari. Sehingga kalau ada orang sholat tapi masih melakukan maksiat, artinya dia sholat, dia puasa, tapi masih mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, berarti nafsunya masih menang berlawanan dengan keimanannya. Supaya iman itu menang, supaya tunduk kepada Allah, nafsu itu harus dikontrol. Seumpamanya makanan. Di dalam Al-Quran apa yang boleh kita makan? Kulu mimma bil ardi. Makanlah apa yang ada di bumi, jangan yang ada di langit, tapi yang ada di bumi. Yang ada di bumi itu apa? Halalan, yang halal menurut agama. Yang halal saja tidak, thayyiban, yang baik. Artinya yang kita makan apa yang ada di bumi, dan juga yang halal, dan juga yang baik. Itu di dalam Al-Quran kita disuruh oleh Allah. Bukan hanya yang halal-halal saja, tapi yang baik, artinya baik dikonsumsi oleh tubuh kita. Banyak di situ makanan yang halal tapi tidak baik untuk tubuh. Dia sudah penyakit diabetes, di empatnya pantangannya dor, nasi yang banyak vitaminnya. Berarti walaupun nasi itu halal, tapi tidak baik lagi. Ada yang tidak baik. Contoh lagi, otak kambing. Otak kambing itu halal,
Tapi terkadang bagi orang yang sudah darah tinggi tidak baik lagi. Inilah yang dimaksud oleh Allah halalan thayyibah, halal dan baik. Dilarang tidak terlarang, akhirnya 2 hari setelah makan kambing dia pun tidak bisa lagi berkata untuk mengucapkan la ilaha illallah saja, la ilaha illallah. Tapi dia bandel, jangan matang kambing, jangan kau makan lagi ini kambing, tapi dimakannya. Karena itu tadi tidak halal sama dia, halal dalam Al-Quran, tapi tidak cocok, tidak baik untuk dikonsumsi ke dalam tubuh kita. Dia sudah tahu dia penyakit lambung, masih dihantamnya pulut, belum makan 3 piring setiap pagi, kambuhlah lambungnya, berdarah-darah, muntah-muntah. Pulut itu halal, siapa yang bilang haram pulut? Tapi tidak thayyibah, tidak lagi baik untuk diri bagi orang yang sudah ada penyakit lambung. Inilah tujuan daripada makanan yang ada di bumi, halal dan baik. Oleh karena itu kaum muslimin, agama lain ada yang mencoba mematikan nafsu, tapi tidak sanggup, akhirnya terjadi yang tidak diingini. Maka sekali lagi, dalam agama kita Islam tidak boleh mematikan nafsu, artinya mengontrol. Yang dipanggil pun ketika mau mati adalah nafsu yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu yang tenang. Kalau dikontrol nafsu itu berarti tenang, iman yang menang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam surga. Oleh karena itu, kadang dalam hidup ini tentang perintah agama lah contohnya. Padahal itu sudah menjadi tiang agama seperti sholat, tapi terkadang karena iman itu kalah dibuat nafsu, sehingga kita sering melalaikan perintah Allah. Di waktu subuh ajan berkumandang, kita tidak bangun, atau sudah bangun tapi tidak segera berdiri. Kalaulah sudah tarawih, sudah azan, kita tidak berdiri dari tempat tidur. Di dalam hadis sahih, datanglah setan, man nama walam yusolli balas syaiton fi ujuni. Siapa yang tidur sampai tidak sholat, balas syaiton, maaf kata, kencinglah setan di telinganya. Makanya tidak lagi bangun-bangun sampai jam 8. Setelah along-along datang berteriak-teriak di halaman rumah, barulah suami istri bangun. Kenapa? Karena mengikuti nafsu tadi. Maka caranya adalah untuk kebaikan itu terkadang harus dipaksakan melawan nafsu. Harus dipaksakan. Memang awalnya saudaraku berat bangun pagi. Tapi lama-lama kalau dipaksakan terbiasa. Kalau sudah terbiasa tanpa alarm pun kita bangun. Pertamanya ini pasang dulu alarm. Tapi kita terkadang kalau untuk menonton sepak bola sering kita pasang alarm untuk bangun jam 3. Tetapi jarang orang masang alarm untuk sholat tahajud. Jarang itu. Tetapi sempat Piala Dunia nanti jam 3 biar bangun, pasang alarm di handphone. Jarang orang masang alarm untuk sholat tahajud dan sholat subuh. Kan ini namanya terbalik. Artinya itulah tadi mengikuti nafsu. Kalah iman itu. Nafsu itu harus dikontrol. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Terkadang sholat maghrib rame, alhamdulillah, berjamaah.
Tapi ditengok sholat maghrib 5 orang. Tadi waktu maghrib ada 20 orang. Contoh, setelah sholat isya tinggal 5 orang, 6 orang. Padahal kata Nabi, perlu kita catat, man shollal isya'a bi jama'atin, bukan sholat maghrib. Siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat setengah malam. Bukan sholat maghrib ya, sholat isya. Wa man sholat subuha bi jama'atin, dan siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, seolah-olah ia sudah sholat 1 malam. Artinya saudaraku, sholat isya kita berjamaah, apalagi di masjid, dan juga sholat subuh kita berjamaah, kita sudah mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat 1 malam. Kalau maghrib tidak, biasa-biasa. Oleh karena itu yang paling besar pahala yang termasuk ini sholat isya dan sholat maghrib, sholat zuhur dan sholat subuh. Inilah yang harus kita biasakan, dilawan, diajak. Awalnya berat, ujung-ujungnya pasti terbiasa. Tak banyak orang yang merokok, awalnya nggak mau dia merokok, tapi nampak kawan merokok, dicoba jadi terbiasa. Menyesal, mau berhenti merokok berat. Dari 3 bungkus paling bisa 2 bungkus, akhirnya 1 bungkus. Kalau dimatikan nafsu itu, nggak bisa, harus berangsur, payah. Jadi caranya bagaimana? Berangsur-angsurlah. Apalagi umur kita, kalau ada orang berumur pangkal 5, hati-hatilah. Berapa banyak orang yang meninggal yang di bawah kita umurnya, yang sebaya dengan kita, satu kelas dengan kita, sabar mayaman dengan kita, bahkan di atas umur kita lebih banyak. Kita datang ke dunia ini dengan bersih, tanpa sehelai benang pun. Maka kalau ingin masuk surga harus bersih, jangan bawa dosa. Kita kadang-kadang sepele terhadap dosa kecil, tidak pernah taubat. Dosa kecil, tidak ada istilah dosa kecil. Kalau tiap hari ditumpuk, tidak minta ampun kepada Allah. Tidak ada istilah dosa besar kalau kita meminta ampun kepada Allah. Artinya mari kita kembali ke jalan Allah, bertobatlah kita. Apa yang pernah, yang sering kita laksanakan, cara mati kita pun begitu. Itu hadis Rasulullah, matan nas bima ya'isu bih. Mati manusia itu menurut hobinya. Apa hobimu? Apa kegemaranmu di dunia ini? Berdagang, bisa mati berdagang. Ada orang mati dalam sholat waktu sujud karena kegemarannya adalah sholat. Ada orang mati waktu puasa karena dia berpuasa. Ada orang mati berjudi. Kenapa? Karena dia itu terjadi tiap hari berjudi. Malaikat maut itu tidak melihat situasi dan kondisi. Kalau sudah tiba waktunya, satu kampung mati semua. Tidak perlu dia harus ke kampung sana mau mencabut orang yang di sana. Tapi kadang kita kurang yakin malaikat maut itu besarnya. Andai kata seluruh air lautan yang ada di dunia ini ditaruh di kepalanya, 1 tetes pun tidak akan tumpah. Bayangkanlah itu, rambutnya pun tidak basah semua. Itulah besarnya. Jadi malaikat maut menghadapi dunia ini seperti kita menghadapi meja makan. Yang sebelah sana sebelah sana rendah, tidak pala pindah tempat duduk kita, rapuh sudah sampai meja bisa. Begitulah malaikat maut Israel menghadapi kita. Hati-hati. Makanya sekali lagi saudaraku, mari kita bertobat. Tidak ada kata-kata terlambat agar kita baik.
Apa yang sering kita kerjakan pasti datang. Orang yang selingkuh, sekalipun istrinya tidak tahu waktu dia selingkuh di dunia ini, ketika mati diajari dia ditalkinkan la ilaha illallah, cekek. Setelah datang malaikat maut baru dia berucap, disebutnya istri selingkuhannya, baru ketahuan sama istrinya. Sekali lagi, apa yang sering kita perbuat pasti datang itu ketika kita mati, kecuali orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa ini dapat berkesan kepada kita. Tidak ada manusia yang tidak berdosa sekali lagi, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah mau menarik diri dari kesalahan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa nusalli wa nusallimu ala rasulihin nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Fadallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in ihsan ila yaumiddin wa alaina wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal lana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fasqurullaha yadhkurkum wa lahu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.